俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は、勝つことがすべてだ。最後に、俺が勝ってさえいれば、それでいい。Ada banyak karakter anime yang disebut genius. Ada yang pintar karena otaknya cepat, ada yang hebat karena strateginya licik, dan ada juga yang menakutkan karena kekuatannya. Tapi Ayano Koji Kiyotaka berbeda. Dia bukan jenius yang ingin terlihat pintar, bukan pemimpin yang haus pengakuan, bukan pula petarung yang mencari kemenangan. Justru sebaliknya, Ayano Koji adalah tipe manusia yang menyembunyikan segalanya. Nilainya dibuat rata-rata, perannya selalu di belakang layar, dan setiap kali konflik terjadi, dia memastikan orang lain yang terlihat menang. Padahal semua berjalan sesuai rencananya. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pintar Ayano Koji, tapi apa sebenarnya yang membuat Ayano Koji Kiyotaka begitu berbahaya? Jawabannya bukan satu hal, melainkan 4 pilar kemampuan yang jika digabungkan membentuk sosok yang nyaris tidak punya celah. Pertama, kecerdasan akademik. Ayano Koji mampu meraih nilai sempurna tanpa kesulitan. Namun, dia sengaja menurunkannya karena bagi dia, terlihat biasa jauh lebih aman daripada terlihat unggul. Kedua, kecerdasan strategi dan taktik. Dia tidak bereaksi terhadap situasi, dia menciptakan situasi. Berpikir beberapa langkah ke depan, mengorbankan bidak kecil demi kemenangan besar, dan membuat lawannya merasa menang, padahal sejak awal sudah kalah. Ketiga, kecerdasan psikologis. Ayano Koji memahami manusia lebih dalam daripada manusia memahami dirinya sendiri. Dia tahu kapan seseorang digerakkan oleh ambisi, kapan oleh ketakutan, dan kapan oleh rasa ingin diakui. Bukan untuk menolong, tapi untuk mengendalikan. Dan yang keempat, yang paling jarang disadari, kontrol total atas emosi, mental, dan tubuhnya sendiri. Di saat orang lain panik, Ayano Koji tetap tenang. Di saat emosi menguasai logika, dia tetap rasional. Bahkan dalam pertarungan fisik, dia tidak bertarung dengan amarah, melainkan dengan efisiensi. 4 hal ini bukan berdiri sendiri, mereka saling mengunci. Otak yang tajam, strategi yang dingin, pemahaman manusia yang dalam, dan kendali diri yang absolut. Itulah mengapa Ayano Koji Kiyotaka bukan sekedar karakter pintar. Dia adalah hasil dari sistem yang mencoba menciptakan manusia sempurna. Dan di video ini, kita akan membedah satu persatu 4 pilar yang membuat Ayano Koji menjadi sosok paling berbahaya di Classroom of the Elite. 入学式の日にも言っただろう。この学校は実力で生徒を測ると。お前たちは評価ゼロのクズというわけだ。 Jika kita hanya menilai Ayano Koji dari angka di kertas ujian, maka kesimpulannya sederhana. Dia hanyalah murid biasa. Nilainya stabil di angka 50-an. Tidak buruk, tapi juga tidak istimewa. Cukup untuk lulus, cukup untuk tidak diperhatikan. Dan justru disitulah letak kejanggalannya. Karena di sekolah yang menilai segalanya dengan angka, menjadi rata-rata secara konsisten adalah hal yang jauh lebih sulit daripada menjadi pintar. Ayano Koji bukan tidak mampu, dia menahan diri. Dalam beberapa momen, kita diperlihatkan bahwa dia mampu memahami soal rumit dengan cepat, menyerap informasi dalam sekali baca, dan mengerjakan ujian tingkat tinggi tanpa tekanan sedikit pun. Bahkan ada saat dimana jika dia mau, dia bisa meraih nilai sempurna tanpa belajar berlebihan. Lalu kenapa dia tidak melakukannya? Karena Ayano Koji memahami satu hal penting. Di dunia nyata, orang pintar adalah target. Target ekspektasi, target kecemburuan, target konflik. Dengan menyembunyikan kecerdasannya, dia menghilangkan semua itu sejak awal. Contoh dalam cerita, saat ujian masuk sekolah elit tersebut, Ayano Koji sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh di atas standar siswa normal. Namun dia memilih strategi sederhana, menjawab secukupnya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu sempurna. Hasilnya, guru tidak curiga, teman sekelas tidak waspada. Musuh tidak melihatnya sebagai ancaman, dia berhasil lolos sebagai bayangan. Bahkan ketika membantu orang lain naik peringkat, Ayano Koji tetap memastikan namanya tidak muncul di garis depan. Solusi berasal dari dia, tapi pujian jatuh ke orang lain. Bagi Ayano Koji, kecerdasan akademik bukan alat untuk bersinar, melainkan alat untuk menghilang. Makna di balik poin pertama. Di titik ini, Ayano Koji mengajarkan satu hal yang tidak nyaman. Kadang, kemampuan terbesar seseorang bukan terletak pada seberapa tinggi dia bisa naik,
Tapi seberapa lama dia bisa tidak terlihat, namun tetap mengendalikan arah. 120ポイント続いて Jika kecerdasan akademik adalah fondasi, maka strategi adalah cara Ayano Koji menggerakkan dunia atau pengakuan. Jika kemenangan mengharuskan orang lain berdiri di depan, dia akan mendorongnya ke sana. Jika hasil terbaik mengharuskannya tetap terlihat biasa-biasa saja, dia tidak ragu mengambil peran itu. Karena baginya, strategi bukan tentang tampil cerdas, melainkan tentang hasil yang tidak bisa diganggu-gugat. Makna dari poin kedua ini, di titik ini kita mulai paham, Ayano Koji bukan pemain reaktif, dia adalah arsitek situasi. Dia tidak mengontrol manusia secara langsung, dia mengontrol pilihan yang tersedia bagi mereka. Dan ketika semua pilihan mengarah ke satu hasil yang sama, itulah kemenangan sejati Ayano Koji. Inilah alasan kenapa, bahkan saat dia terlihat berbuat apa-apa, cerita tetap bergerak sesuai dengan kehendaknya. 人間は道具でしかない。過程は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わないことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいれば Jika strategi adalah papan permainan, maka psikologi manusia adalah bida-bidanya. Dan Ayano Koji memahami satu hal yang jarang disadari orang. Manusia jarang digerakkan oleh logika. Mereka digerakkan oleh emosi yang tidak mereka akui. Takut kalah, takut dianggap lemah, takut tidak dibutuhkan. Ayano Koji melihat semua itu dengan jelas. Cara Ayano Koji membaca manusia. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan, dia memperhatikan dirian, dan yang paling penting, apa yang akan mereka lakukan jika didorong sedikit saja. Contoh psikologis yang paling khas, Ayano Koji jarang memerintah orang. Dia melakukan sesuatu yang lebih halus. Dia memberi dorongan kecil, menanamkan ide, lalu membiarkan orang lain merasa bahwa keputusan itu datang dari diri mereka sendiri. Saat seseorang percaya bahwa pilihannya adalah hasil kehendak pribadi, disitulah kontrol paling kuat bekerja. Orang tersebut bukan merasa dimanfaatkan, melainkan merasa dibutuhkan. Dan Ayano Koji tahu, manusia paling mudah dikendalikan bukan saat mereka takut, tapi saat mereka merasa penting. Ayano Koji memang bisa memahami perasaan orang lain, tapi empati itu tidak hangat. Dia tahu kapan seseorang terluka, dia tahu kata apa yang bisa menenangkan. Namun semua itu digunakan sebagai alat, bukan sebagai bentuk kepedulian. Bukan karena dia jahat, melainkan karena dia tidak pernah diajari untuk terikat secara emosional. Di White Room memahami poin ketiga. Di titik ini kita sadar Ayano Koji tidak sekedar mengalahkan lawan, dia mengalahkan diri mereka sendiri. Dia tidak memaksa, dia tidak mengancam, dia hanya membukakan jalan dan membiarkan manusia berjalan menuju keputusasaan yang sudah dia perhitungkan. Dan inilah alasan kenapa strategi Ayano Koji selalu berhasil. Karena dia tidak melawan logika, dia menunggangi emosi. つまり俺がお前たちの探し求めてた人間だ。バカバカ。この試験でお前のデジカメは故障していた。なんでそれを。壊したのは俺だ。 Semua kecerdasan di dunia tidak berarti apa-apa jika runtuh saat ditekan. Dan disinilah Ayano Koji benar-benar berbeda. Dia bukan hanya mengendalikan situasi, tapi mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kondisi apapun, Ayano Koji hampir tidak pernah bereaksi berlebihan. Bukan karena dia tidak punya emosi, melainkan karena emosinya tidak memegang kendali. Saat orang lain panik, marah, atau terburu-buru mengambil keputusan, Ayano Koji tetap tenang. Bahkan ketika dipojokkan, diprovokasi, atau berada di posisi terlemah, dia menunggu, mengamati, dan menghitung. Karena dia tahu emosi adalah celah pertama yang dimanfaatkan lawan. Kontrol mental tidak terikat oleh ego. Hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah menerima posisi rendah saat dia mampu berada di atas. Tapi Ayano Koji mampu melakukannya. Dia bisa terlihat kalah, disalahpahami, bahkan diremehkan tanpa merasa harga dirinya tersentuh. Karena tujuan baginya bukan membuktikan diri, melainkan menentukan hasil akhir. Selama hasil itu sesuai rencana, posisi pribadinya tidak relevan. Kontrol tubuh, bela diri yang efisien. Saat konflik berubah menjadi fisik, Ayano Koji tidak bertaruh dengan amarah atau hasrat untuk menunjukkan kekuatan. Gerakannya cepat, minimal, tepat sasaran. Tidak ada teknik berlebihan, tidak ada pamer kekuatan. Setiap serangan hanya bertujuan satu hal, mengakhiri konflik secepat mungkin. Bagi Ayano Koji, bela diri bukan simbol kekuatan, melainkan alat terakhir saat semua opsi lain sudah diperhitungkan. Makna dari poin keempat, inilah pilar yang membuat segalanya stabil. Tanpa kontrol diri, kecerdasan akademik akan bocor, strategi akan terganggu emosi, manipulasi psikologis akan berbalik arah.
Ayano Koji bisa menunggu selama apapun, bersabar selama apapun, dan bertindak hanya ketika peluang benar-benar sempurna. Dia bukan manusia tercepat, bukan yang paling mencolok, tapi dia yang paling tahan tekanan. Dengan 4 pilar ini, otak yang tajam, strategi yang dingin, pemahaman manusia yang dalam, dan kendali diri yang absolut. Ayano Koji Kiyotaka bukan sekedar karakter cerdas, dia adalah sistem yang berjalan di dalam tubuh manusia. お前に俺が葬れるのか？ Setelah melihat semua ini, satu pertanyaan tersisa. Apakah Ayano Koji itu benar atau sebenarnya salah? Dia tidak menyakiti orang secara langsung, tidak menghancurkan dunia, tidak bertindak tanpa perhitungan. Namun dia juga memperlakukan manusia sebagai alat, menekan emosi demi hasil, dan memiliki kontrol daripada kejujuran. Dalam caranya, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya efisiensi. Dan justru disitulah dilema muncul, karena dunia memang sering dimenangkan oleh mereka yang dingin, tenang, dan tidak terikat emosi. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dikorbankan untuk menjadi seperti itu? Ayano Koji selamat, dia unggul, dia hampir tidak terkalahkan. Namun semakin dia mengendalikan segalanya, semakin dia menjauh dari satu hal yang paling manusiawi, hubungan yang jujur. Tidak ada kepercayaan tanpa candangan rencana, tidak ada kedekatan tanpa jarak pengamat. Mungkin bagi Ayano Koji, itu adalah harga yang pantas. Tapi bagi kita, apakah hidup yang selalu terkendali benar-benar sebuah kemenangan jika tidak ada satupun momen di mana kita boleh jatuh tanpa rencana? Ayano Koji bukan contoh yang harus ditiru sepenuhnya, namun dia juga bukan sosok yang bisa kita sepelekan. Dia adalah cermin ekstrim dari dunia yang menuntut hasil, bukan kejujuran. Dan mungkin pelajaran terbesar yang bukan tentang bagaimana menjadi seperti Ayano Koji, melainkan tentang menentukan batas, sejauh apa kita mau menang, dan apa yang rela kita lepaskan untuk itu. Dan itulah Ayano Koji Kiyotaka dalam anime Classroom of the Elite. Terima kasih.